Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Faiza, selaku Sales Engineer dari PT Unit Infomedia yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, PT Unit Infomedia akan membawakan topik Level Up Your Mapping Inside Global Mappers Newest Features, di mana nantinya kita akan membahas berbagai update serta fitur terbaru dari Global Mapper yang dirancang untuk membantu meningkatkan efisiensi workflow, analisis, dan pengolahan data GIS. Webinar ini nantinya akan berlangsung selama 1,5 jam. Selama 1,5 jam ini, kami berharap materi yang disampaikan nanti dapat memberikan jawaban bagi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Dan pada webinar kali ini, setelah bergabung bersama kita selaku pembicara, yaitu Ibu Prastika Wulandari selaku GIS Engineer, yang sudah ahli pada bidangnya. Selamat pagi, Ibu Prastika. Ya, selamat pagi Ibu Salsabila. Baik. Selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih dekat PT Unit Infomedia melalui video company profile yang akan kami tayangkan berikut. Untuk operator dipersilahkan. Tik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video company profile PT Unit Infomedia. Apabila Bapak dan Ibu maupun rekan-rekan sekalian memiliki kebutuhan terkait software, layanan maupun solusi geospasial, jangan ragu untuk menghubungi kami. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi website kami di www.gionit.co.id atau menghubungi langsung sales officer kami di email sales@gionit.co.id atau info@gionit.co.id. Kami akan dengan senang hati membantu kebutuhan geospasial Bapak dan Ibu sekalian.
Baik, sebelum dimulai agar suasana dapat kondusif, mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan fitur mute agar suara pemateri terdengar jelas dan bebas dari noise. Kemudian, setelah sesi pemaparan materi selesai, akan ada sesi tanya jawab. Jadi, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di fitur chat box atau menyampaikan secara langsung dengan mengaktifkan fitur mic. Sebagai informasi, di akhir sesi juga akan ada pengisian kuesioner. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut sebagai masukan bagi kami ke depannya. Baiklah, jika sudah cukup jelas, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan sesi ini kepada narasumber kita pada hari ini, kepada Ibu Prastika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Salsa untuk waktunya ya. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, apakah slide-nya sudah tampil, Bu? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat datang ya di webinar bersama kami, PT Geonet Infomedia. Sebelumnya perkenalkan, saya Prastika Wulandari. Di sini nanti akan menyampaikan materi ya terkait webinar di siang hari ini, yaitu yang berjudul Level Up Your Mapping Inside Global Mapper Newest Feature gitu. Jadi harapannya setelah webinar nanti, Bapak Ibu dapat, insight baru ya terkait dengan update fitur apa saja yang ada di Global Mapper versi 27, utamanya untuk, keperluan, pekerjaan mapping seperti itu. Nah, ini sedikit dari kami sendiri merupakan reseller resmi dari Blue Marble Geographic, di mana terdapat beberapa produk yang kami tawarkan, yaitu ada Global Mapper, baik itu versi standar maupun juga, Pro. Kemudian ada Geography Calculator, lalu juga ada Global Mapper Mobile dan juga Avenza Maps. Nah, untuk produk-produk di sini tentunya memiliki, fungsi yang berbeda ya, di mana kalau untuk Geography Calculator, fungsinya itu untuk melakukan transformasi sistem koordinat. Lalu untuk keperluan mobile mapping itu ada produk Global Mapper Mobile dan juga Avenza Maps. Nah, untuk tipe lisensi dari Global Mapper sendiri, baik itu standar maupun pro, di sini ada tipe lisensi yang pertama yaitu ada Node-Lock. Untuk tipe lisensi ini sendiri nantinya, dia hanya dapat dipasang di satu komputer gitu, jadi tidak bisa dipindahkan antar perangkat. Sedangkan, tipe lisensi yang kedua yaitu ada single user, floating. Untuk tipe ini nanti dia, bisa dipindahkan dan multiple location. Lalu ada tipe lisensi USB dongle dan juga network. Nah, nanti jika Bapak Ibu tertarik, atau ingin bertanya lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami di sales@geonet.co.id atau di info@geonet.co.id. Nah, mungkin langsung saja ya masuk ke materi webinar pagi ini, di mana, untuk highlight dari, materi pagi ini yaitu terkait dengan update fitur Global Mapper versi 27. Nah, sebagai, gambaran itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat video, ini terlebih dahulu ya.
Nah, kira-kira seperti itu untuk gambaran dari update fitur Global Mapper versi 27, di mana untuk fitur-fitur yang diupdate di sini ada integrasi dengan software geografi kalkulator, lalu ada tambahan format data, baik itu untuk data lidar maupun data elevasi. Kemudian nanti untuk lidar di sini ada update terkait dengan strip alignment dan juga horizontal lidar QC, kemudian ada ASPRS Voronoi Density, ini nanti untuk melihat kepadatan data point cloud, kemudian ada otomatisasi ekstraksi breakline, lalu ada views optimization, dan kemudian juga ada update terkait dengan pixel to point, lalu juga ada deep learning untuk klasifikasi tutupan lahan, nanti juga ada update-nya seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke update yang pertama, di mana ada integration geographic calculator. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal ya, bahwasanya kami juga menyediakan software geographic calculator, di mana software ini sendiri memang digunakan untuk melakukan konversi dan juga transformasi koordinat gitu. Nah, di versi Global Mapper 27 ini, dia sudah terintegrasi dengan software geographic calculator, sehingga nanti ketika Bapak Ibu memiliki keperluan untuk transformasi sistem koordinat, itu dia tidak perlu lagi berpindah antar software, seperti itu. Nah, di sini untuk integrasinya dapat Bapak Ibu lihat di configuration, lalu nanti ada banyak ya untuk horizontal maupun vertikal koordinat sistem yang nanti dapat Bapak Ibu akses dan Bapak Ibu gunakan di sini. Nah, tidak hanya itu, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan edit data source ya. Jadi semisal ingin menambahkan sistem koordinat lokal ke database geografi kalkulator di sini juga bisa seperti itu. Lalu untuk update yang kedua, di sini ada tambahan terkait format data, baik itu format data lidar maupun format data elevasi, yaitu ada yang pertama ada lidar 1.5, di mana format ini sendiri itu di versi sebelumnya sudah ada format 1.1 sampai 1.4. Nah, di versi yang 27 ini dia sudah update untuk lidar 1.5. Jadi ketika nanti Bapak Ibu memiliki data lidar bisa diekspor dalam format ini. Tentunya untuk formatnya itu lebih kompleks ya. Dia menyimpan titik point cloud-nya, kemudian juga atributnya, lalu juga intensitas, dan tentunya nanti mempermudah Bapak Ibu untuk berpindah ke software lain seperti itu. Kemudian ada format E57. Nah, untuk format ini sendiri merupakan format data lidar juga, tapi khusus untuk lidar hasil terestrial laser scanning 3D gitu. Jadi memang dikhususkan untuk lidar terestrial. Jadi nanti ketika Bapak Ibu memiliki data lidar hasil TLS, itu Global Mapper sudah menyediakan format ini yang bisa digunakan. Lalu ada format TFADSO. Untuk format ini sendiri itu format yang memang digunakan untuk data-data obstacle gitu. Jadi semisal Bapak Ibu nanti berkecimpung di proyek bandara ataupun di bidang penerbangan, format TFADSO ini sudah menjadi standar format obstacle dan tersedia di Global Mapper. Lalu juga ada format GGF atau Grid Geometry Format, di mana format ini sendiri format untuk data elevasi ya, yang nantinya bisa digunakan untuk transformasi koordinat conversion gitu. Nah, nanti format ini sendiri bisa terhubung dengan perangkat GNSS Trimble gitu. Lalu untuk update ketiga, di sini ada strip alignment. Nah, strip alignment ini fungsinya untuk apa? Jadi ketika nanti Bapak Ibu melakukan akuisisi data lidar, itu kan biasanya di area yang sama dipindai datanya itu di beberapa jalur penerbangan gitu ya. Nah, entah itu nanti terjadi pergeseran sensor ataupun GPS. Nah, di strip alignment ini nantinya Bapak Ibu bisa mengoreksi antar jalur penerbangan lidar itu gitu. Di versi sebelumnya itu memang dia belum ada ya strip alignment ini. Nanti untuk tools-nya ada di Lidar Analyze, kemudian ada di QC Tools, lalu ada Line Alignment. Nah, nanti Bapak Ibu bisa
menambahkan poin. Di sini ada contohnya, yaitu kita tambahkan poin 1 sampai dengan poin 4 ya, dari strip yang ingin kita koreksi dan strip acuan yang ingin kita gunakan gitu. Nah, untuk hasilnya nanti before-nya bisa Bapak Ibu lihat di sini untuk pad profile-nya. Untuk data yang bawah di sini itu data acuannya, dan untuk yang atas itu data yang ingin kita koreksi gitu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini kan dia ada gap ya untuk elevasinya. Nah, dengan menggunakan strip alignment ini dia nanti afternya akan seperti ini. Jadi antar jalur terbang itu kalau kita lihat elevasinya sudah sama ya, di sekitar 209 meter. Seperti itu. Jadi tentunya tools ini sendiri membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan akurasi data LIDAR yang Bapak Ibu punya. Lalu kemudian di sini ada horizontal LIDAR, di mana di versi sebelumnya memang tools ini sendiri sudah ada. Fungsinya apa? Jadi fungsi dari tools ini sendiri yaitu untuk meng-QC data LIDAR yang kita punya terhadap titik kontrol hasil survei gitu. Jadi semisal nanti Bapak Ibu ingin mengoreksi data LIDAR dengan titik GCP, itu bisa menggunakan horizontal LIDAR QC ini. Nah, di versi sebelumnya itu dia untuk QC-nya hanya vertikal saja gitu, tapi di versi yang Global Mapper 27 ini dia bisa meng-QC data LIDAR kita baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, di sini kami tampilkan ya untuk tampilan sebelumnya, di versi sebelumnya. Lalu yang bawah di sini tampilan di versi sekarang. Jadi dia ada associate LIDAR position-nya. Kita bisa lihat offset atau pergeseran dari titik GCP ke masing-masing titik point cloud seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh hasilnya. Jadi data bisa dilihat di pad profile. Data yang bawah itu data originalnya. Kemudian setelah kita QC, yang tadinya belum sama ya dengan titik kontrol, itu dia setelah terkoreksi, jadi data yang kita punya dengan titik GCP itu sudah saling overlay seperti itu. Lalu di sini juga ada update ASPRS Voronoi Density, di mana tools ini sendiri untuk data LIDAR juga, jadi dia bisa kita gunakan untuk melihat kepadatan titik per grid cell data point cloud gitu. Nah, di sini di versi sebelumnya itu sudah ada, tapi di versi sekarang itu ditambahi dengan metode Voronoi Density ini. Jadi metode Voronoi Density ini metode standar ASPRS yang memang digunakan untuk melihat kepadatan titik point cloud gitu. Jadi nanti untuk perhitungan kepadatan titiknya tidak hanya menghitung jumlah point cloud dalam grid, tetapi juga dia memperhatikan jarak antar titiknya atau distribusinya seperti itu. Nah, di sini nanti ada terkait beberapa parameter yang bisa Bapak Ibu inputkan. Jadi semisal di dalam pekerjaan itu nanti sudah diberikan standar kerapatan titik per gridnya itu berapa, nanti bisa Bapak Ibu masukkan parameternya di sini, dan nanti software akan memproses data LIDAR kita dan nanti akan menghasilkan thematic density map. Nah, untuk thematic density map ini dia nanti akan menampilkan kepadatan titiknya ya. Jadi nanti bisa kita identifikasi per grid cell-nya itu. Jadi semisal di sini berwarna kuning, itu kan dia kalau kita lihat titiknya sekitar ada jumlahnya 3 per meter persegi ya. Nanti di sini juga terdapat peta untuk mengetahui apakah titik tersebut itu sesuai atau belum sesuai. Jadi yang berwarna hijau di sini itu menandakan kepadatan titiknya berarti mencapai 3 ya per meter persegi seperti itu. Sedangkan kalau yang berwarna merah itu berarti di bawah parameter yang kita inputkan seperti itu. Kemudian di sini ada otomatisasi untuk ekstraksi breakline. Jadi kalau untuk breakline di sini tentunya penting ya ketika kita nanti memiliki data elevasi, semisal DTM, DEM maupun juga DSM. Nah,
Dengan adanya otomatisasi breakline ini, nantinya Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan breakline secara otomatis ya. Dan nantinya Bapak Ibu bisa menambahkan seed point atau titik awal dan juga titik akhir. Lalu nanti software akan langsung mengenerate breakline-nya sesuai dengan bentuk dari elevasi data kita gitu. Jadi kan breakline sendiri memang digunakan untuk merepresentasikan perubahan topografi ya, baik itu nanti semisal ada lereng ataupun lembah atau juga sungai seperti itu. Nah, nanti fungsinya breakline extraction secara otomatis ini Bapak Ibu tidak perlu lagi hanya dengan menambahkan 2 seed point itu nanti breakline-nya akan tergenerate sesuai dengan data elevasinya seperti itu. Tentunya ini membantu Bapak Ibu untuk efisiensi pekerjaan ya. Lalu di sini ada views optimization. Jadi untuk fitur ini sendiri di versi sebelumnya itu sudah ada, tapi di versi sekarang itu dia ada update ya. Jadi kalau di versi sebelumnya Bapak Ibu menentukan titik towernya itu secara manual, tapi kalau di versi yang sekarang itu Bapak Ibu bisa memasukkan titik yang sudah Bapak Ibu punya, seperti itu. Nah, fungsi dari tools ini sendiri apa? Jadi fungsi tools ini sendiri yaitu untuk melihat jangkauan dari titik yang kita inputkan gitu. Jadi semisal Bapak Ibu ingin melakukan perencanaan pembangunan tower ataupun ingin menambahkan persebaran CCTV seperti itu. Jadi fungsinya lebih ke situ dan untuk yang di versi 27 ini dia parameternya tentunya lebih kompleks ya. Jadi di sini bisa di-inputkan untuk ketinggian dari si towernya, kemudian juga radius dari jangkauan area yang ingin kita eee, hasilkan dan juga lebar dari jangkauannya itu bisa diatur di parameternya, seperti itu. Lalu juga di sini ada update untuk tools Pixel to Point. Jadi Pixel to Point di sini merupakan tools untuk melakukan pengolahan data drone ya. Jadi di versi 27 di sini untuk update-nya dia mempercepat proses baik itu untuk menghasilkan orto maupun untuk 3D mesh dan juga untuk pembuatan DEM gitu. Nah, untuk di sini kami tampilkan contohnya. Jadi di versi sebelumnya itu untuk pengolahan data drone, menghasilkan 3 produk, di samping ini yaitu orto, mesh, dan juga DEM itu membutuhkan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan, di versi yang 27 itu dia, untuk processing time-nya itu 2 sampai 3 menit saja gitu. Jadi memang Pixel to Point di sini diupdate untuk supaya pemrosesannya itu lebih cepat seperti itu. Tapi dia juga tidak akan mempengaruhi hasil kualitas dari produknya gitu, baik itu orto maupun DEM dan juga mesh-nya. Karena memang kalau itu balik lagi disesuaikan dengan data yang kita punya, kemudian juga parameter yang kita inputkan dan juga pada saat kita melakukan bridging GCP, seperti itu. Kemudian di sini ada deep learning update, khususnya untuk land cover classification. Jadi, di Global Mapper, khususnya Global Mapper Pro, itu dia sudah disediakan deep learning ya, dan di versi 27 di sini itu dia ada update untuk tambahan objek land cover gitu. Jadi ada objek gurun dan juga ada objek untuk semak belukar gitu. Jadi memang di sini kalau untuk gurun itu kurang relate ya dengan di Indonesia, tapi Blue Marble sendiri terus meningkatkan kemampuan deep learning ini baik itu untuk klasifikasi tutupan lahan maupun juga untuk deteksi objek. Nah, di sini kami tampilkan juga untuk contoh hasil pengolahan land cover classification menggunakan deep learning ya. Jadi untuk yang berwarna biru itu menunjukkan badan air, kemudian yang berwarna coklat itu dia menunjukkan lahan kosong, lalu yang berwarna hijau itu dia menunjukkan vegetasi.
Dan untuk yang berwarna abu itu menunjukkan lahan terbangun seperti jalan dan juga bangunan. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi terkait dengan update fitur Global Mapper versi 27. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi demo ya. Mungkin saya izin untuk stop share screen terlebih dahulu. Nah, mungkin kita masuk ke sesi demo ya. Jadi tadi kan ada update terkait dengan integrasi geografi kalkulator dengan software Global Mapper yang versi 27. Nah, di mana ini merupakan tampilan dari software Global Mapper versi 27. Nah, untuk terkait dengan sistem koordinatnya, nanti Bapak Ibu bisa cek di configuration, lalu nanti di sini ada koordinat reference system. Nah, di sini nanti ada horizontal coordinate reference system dan juga vertical coordinate reference system. Nah, nanti bisa klik di kaca pembesar di sini. Nah, di sini tersedia koordinat sistem baik itu geodetik ya maupun juga projektif ini. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya nanti untuk data sistem koordinat yang ada di Global Mapper. Kemudian nanti di sini ada edit data source juga. Semisal Bapak Ibu nanti ingin mengcustom sistem koordinat lokal dan ingin dimasukkan di sini, kita bisa menambahkan ellipsoidnya, horizontal datum, dan juga sistem koordinatnya. Nah, mungkin di sini saya contohkan ya untuk ketika kita ingin melakukan transformasi koordinat pada data raster. Nah, di sini kami memiliki data citra. Nah, ini nanti juga sama ya untuk caranya ketika Bapak Ibu ingin melakukan konversi untuk data vektor seperti itu. Ini nanti tinggal klik di configuration, lalu di koordinat reference system di sini dari geodetik kita akan ubah ke UTM ya. Nah, untuk wilayahnya di sini di 48S ini bisa kita pilih. Kemudian nanti bisa langsung Bapak Ibu apply lalu oke. Nah, ini nanti bisa langsung diekspor untuk layer baru yang sudah kita transformasi koordinatnya. Nah, untuk hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat layer koordinat sistemnya, di sini dia sudah dari WGS 84 atau geodetik sudah terkonversi ke sistem koordinat UTM 48S seperti itu. Nah, kemudian gimana kalau nanti Bapak Ibu ingin mengcustom sistem koordinat yang belum ada di database geografi kalkulator atau Global Mapper. Ini nanti bisa kita klik edit data source, kemudian nanti di sini kita contohkan untuk pembuatan dari pembuatan ellipsoid sampai ke transformasi datumnya gitu. Nah, ini nanti kita pilih yang ellipsoid, kemudian di sini ada tombol new object, kita bisa pilih. Nah, di sini kita akan mengcustom sistem koordinat di Amerika Serikat ya untuk contoh datanya, namun nanti bisa disesuaikan dengan sistem koordinat yang Bapak Ibu punya seperti itu. Nah, ini untuk namanya bisa kita sesuaikan. Kemudian di sini bisa diinputkan untuk semi major axis-nya atau jari-jari terpanjang ellipsoidnya ya.
Kemudian juga kita bisa inputkan semi minornya atau jari-jari terpendek elipsoidnya. Lalu di sini untuk inverse flattennya kita checklist. Tujuannya yaitu untuk pemipihan elipsoid seperti itu. Nah, ini tinggal kita klik OK. Nah, nanti di sini sudah ada ya untuk elipsoid yang kita inputkan tadi. Nah, ini nanti bisa di-save. Nah, ini kita klik yes. Nah, nanti dia akan sudah tersimpan di database sistem koordinat di sini ya. Kemudian setelah membuat elipsoid, kita juga akan coba membuat horizontal datumnya. Jadi horizontal datum di sini nanti digunakan untuk sistem referensi ya, untuk menghubungkan elipsoid dengan posisi sebenarnya yang ada di permukaan bumi seperti itu. Nah, ini bisa kita klik yang new object. Kemudian bisa kita inputkan namanya datum 96 di sini. Lalu elipsoidnya kita gunakan elipsoid yang sudah kita buat tadi. Nah, prime meridiannya di sini kita pilih yang Greenwich. Lalu tipe datumnya kita pilih yang dinamik. Nah, ini bisa langsung kita OK. Nah, kemudian bisa kita simpan ya. Nah, nanti untuk horizontal datum yang sudah kita buat itu juga sudah otomatis tersimpan di database ini. Nah, setelah membuat horizontal datum, nanti juga Bapak Ibu misal ingin membuat koordinat sistemnya, ini kita coba buat koordinat sistem geodetik ya. Karena ini wilayah di Amerika, kita pilih yang North Amerika. Kemudian nanti di sini kita bisa tambahkan folder baru. Nah, ini bisa kita ubah juga namanya. Kemudian nanti bisa kita klik new object di sisi sebelah kanannya ini. Nah, ini untuk namanya juga bisa kita inputkan. Ini namanya koordinat sistem 96 ya, untuk wilayah Louis di sini di Amerika. Kemudian point style-nya di sini kita pilih yang geodetik. Lalu datumnya kita bisa inputkan datum yang kita buat tadi. Lalu kita OK. Nah, ini bisa kita simpan untuk koordinat sistem geodetiknya. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu ingin membuat yang proyektif, ini bisa kita klik yang proyektif, kemudian North America. Nah, ini bisa kita tambahkan folder baru ya di sini. Lalu bisa kita klik new object. Nah, di sini nanti bisa Bapak Ibu inputkan juga untuk pendefinisian sistem koordinatnya ya. Ini point style-nya kita pilih yang karena ini wilayah Amerika, kita pilih yang US di sini. Kemudian geodetiknya ini bisa kita pilih yang sudah kita buat tadi ya. Lalu projection-nya ini kita bisa pilih yang transfer Mercator. Kemudian parameternya ini bisa kita inputkan. Jadi ini nanti bisa disesuaikan dengan parameter yang Bapak Ibu punya gitu. Nah, ini kita inputkan untuk false estimate-nya. Kemudian juga untuk northing-nya di sini juga kita inputkan.
Lalu juga untuk latitude-nya juga di sini bisa diinputkan ya. Kemudian juga untuk scale vektornya ini bisa kita copy. Nah, seperti ini kurang lebih untuk parameternya, nanti juga caranya sama ketika Bapak Ibu ingin memasukkan parameter yang Bapak Ibu punya gitu. Nah, ini kita klik OK, kemudian kita save. Kemudian semisal kita ingin melakukan transformasi datum ya, dari datum yang sudah kita buat tadi ke datum yang sudah ada di Global Mapper, itu nanti kita pilih yang single transformation. Lalu di sini ada datum. Nah, ini kita tambahkan folder baru ya. Ini kita akan membuat transformasi datum dari datum yang kita buat tadi ke NAD ya, datum NAD. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik New Object. Nah, di sini source-nya kita bisa pilih datum yang kita buat tadi. Kemudian targetnya kita pilih yang NAD 83. Nah, ini bisa kita oke. Nah, nanti di sini muncul display new datum transformation. Nah, ini kita save. Lalu oke. Nah, nanti untuk ketika nanti Bapak Ibu ingin memakai sistem koordinat yang sudah kita custom, nanti dia sudah tersedia di sini. Misal ini yang sistem koordinat yang sudah kita buat tadi. Lalu kalau untuk yang transformasi datum, nanti di sini akan muncul untuk pilihan transformasi datum dari datum A ke datum B gitu. Nah, ini lalu kita klik apply, oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konversi sistem koordinat dan juga menambahkan sistem koordinat lokal ya, semisal di Global Mapper versi 27. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke demo data lidar, yaitu ada strip alignment. Nah, di sini kita memiliki data lidar dari 2 jalur perekaman ya, tetapi di lokasi yang sama. Nah, kalau kita lihat sebentar. Nah, di sini kita punya 2 perekaman data lidar ya, tetapi di area yang sama. Ini kalau kita lihat path profile-nya, dia jauh ya untuk terjadi gap di sini. Nah, untuk melakukan koreksi 2 jalur penerbangan ini, kita bisa lakukan dengan melakukan strip alignment. Untuk tools-nya ada di Lidar Analyze, kemudian nanti ada di QC Tools. Nah, di sini kita pilih yang strip. Nah, di sini kita pilih 2 data, yaitu data acuan dan data yang ingin kita koreksi seperti itu. Kemudian ini berarti kita akan melihat datanya itu berdasarkan atribut, tapi kalau yang pilihan kedua ini dia untuk menampilkan datanya itu sesuai dengan stripnya seperti itu. Ini kita pilih yang Lidar Attribute Value. Nah, di sini kira-kira untuk tampilan lidar stripnya. Jadi di sini ada line strip. Jadi line strip di sini itu data yang ingin kita koreksi ke data acuannya gitu.
Di sini stripnya kita pilih strip 0, kemudian acuannya itu strip 1. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang berwarna hijau muda di sini itu strip acuannya gitu. Nah, di sini ada map option-nya, ada strip untuk menampilkan stripnya. Jadi di sini bisa untuk semua strip ataupun salah satu stripnya gitu. Kemudian ini untuk settingan tampilan data leader-nya. Jadi bisa berdasarkan user data ataupun berdasarkan point source, classification dan lainnya. Kemudian di sini kita bisa klik add new point. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan poin 1. Jadi di sini kan titik yang ingin kita koreksi, kemudian kita ingin pindahkan ke titik data acuannya. Nah, kira-kira seperti ini, poin 1. Kemudian nanti kita tambahkan lagi add new point untuk menambahkan poin 2. Nah, ini data yang ingin kita koreksi ke data acuan. Kemudian kita tambahkan lagi titik ketiga. Lalu kita tambahkan untuk titik keempat. Semisal di sini. Oke. Nah, setelah menambahkan minimal 4 titik, itu nanti di sini kita bisa memilih metodenya. Jadi ada 3 metode di sini, ada fix, XYZ, shift. Jadi kalau kita pilih ini, nanti si software akan melakukan koreksi berdasarkan posisi XYZ dari kedua data gitu. Sedangkan kalau yang base fit 3D transformation ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika koreksinya itu tidak hanya ingin menggeser, tetapi juga ingin merubah posisinya gitu. Jadi dia ada rotasinya gitu. Sedangkan kalau yang affin di sini itu dia hanya menggeser vertikalnya atau Z-nya aja, tapi XY-nya dia akan tetap. Nah, ini kita pilih yang metode fix XY Z shift. Kemudian setelah itu di sini ada associate leader position, jadi dia menampilkan offsetnya. Nah, setelah selesai ini bisa kita pilih fit leader to control point. Nah, ini kita klik yes. Nah, nanti di sini akan muncul sudah ter-adjust ya 2.260 titik. Ini kita oke. Nah, kalau kita lihat untuk path profile-nya sekarang antar kedua jalur penerbangan ini sudah sama ya. Yang tadinya ada gap, sekarang dia sudah terkoreksi gitu. Nah, itu kalau untuk strip alignment. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke sesi demo LiDAR QC ya. Di sini kita inputkan datanya. Nah, kalau untuk LiDAR QC di sini itu digunakan untuk mengoreksi data LiDAR yang kita punya terhadap titik kontrol hasil survei gitu. Jadi di sini kita punya data LiDAR power line yang ingin kita koreksi dengan control point hasil pengukuran gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat untuk path profile-nya. Nah, jadi dia masih belum sama gitu dengan titik ICP-nya. Data power line-nya itu dia belum terkoreksi dengan titik ICP atau masih melayang ya untuk poinnya di sini. Kemudian untuk melakukan LiDAR QC, di sini bisa di menu LiDAR Analyze, kemudian nanti ada QC Tools, lalu di sini ada LiDAR QC. Nah, di sini nanti ada untuk memilih layernya. Jadi di sini ada use 3D point, yaitu kita pilih data control point-nya. Kemudian di sini kita pilih data LiDAR yang ingin kita koreksi gitu. Kemudian di sini juga ada settingan. Jadi ada specify maksimum distance-nya. Kita isi 20. Jadi nanti kalau kita isi 20 jarak atau radius
pencarian titik antara titik kontrol dengan titik leader itu sejauh 20. Di sini bisa diatur untuk satuannya itu bisa point spacing ataupun meter ataupun feet gitu. Kemudian di sini ada maksimum point cloud per control point. Nah, ini kita isi 20. Jadi parameter ini sendiri apa? Kita nanti akan mengambil sampel titik point cloud itu berarti maksimum jumlahnya di 20 poin gitu. Yang ingin kita samakan titiknya terhadap control point. Nah, ini nanti bisa oke. Kemudian di sini akan muncul layer GCP-nya ya. Ini ada 3 titik GCP, kemudian ada posisinya, kemudian ada selisih elevasinya. Dan di sini juga ada RMS-nya. Lalu di sini ada associate leader position. Jadi fungsinya misal Bapak Ibu ingin melihat berapa sih pergeseran dari control point 1 misal ke titik di sini. Nah, nanti muncul offsetnya. Jadi ini kira-kira dia geser 1 meter ya ke arah negatif sumbu X. Kemudian di sini ada selisih Z-nya itu di 3 meter, berarti titiknya itu lebih rendah 3 meter gitu dibandingkan titik GCP-nya gitu. Kemudian di sini juga ada total offset-nya. Lalu di sini juga ada metodenya. Jadi metodenya ini sama ya seperti yang leader alignment tadi, konsepnya sama. Ini kita bisa pilih yang fix XYZ shift. Kemudian nanti di sini bisa Bapak Ibu ekspor dalam format CSV ataupun bisa copy ke clipboard ya. Nah, ini nanti bisa langsung kita proses fit leader to control point, lalu kita klik yes. Nah, nanti di sini muncul pop up, dia sudah terkoreksi 9 juta titik. Kita oke. Nah, ini kita bisa lihat untuk profilnya, dia data originalnya masih seperti ini, dan setelah kita koreksi antara titik GCP dengan data leader yang kita punya itu sudah berada di elevasi yang sama gitu. Jadi posisinya baik itu secara horizontal maupun vertikal itu sudah sama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemanfaatan tools leader QC ini. Mungkin kita masuk ke sesi demo selanjutnya ya. Jadi di sini ada sesi demo untuk menghitung kepadatan titik point cloud gitu. Nah, di sini kita sudah inputkan data leader-nya. Kemudian untuk update fitur perhitungan density dari point cloud itu nanti toolsnya ada di leader analyze. Kemudian di sini ada density sampling. Nah, jadi update dari fitur ini dia ada use 3D Voronoi cell. Jadi metode terbaru standar ASPRS yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita bisa pilih input layer-nya yaitu reclamation site. Kemudian di sini untuk membatasi areanya, lalu juga di sini ada target point density. Nah, target point density di sini itu merupakan parameter untuk memasukkan berapa sih target yang kita inginkan untuk per grid per meter persegi gitu. Jadi semisal 2 di sini nanti berarti si software akan memproses targetnya itu di 2 meter persegi gitu. Kemudian di sini ada use 3D Voronoi cell. Nah, ini kita checklist supaya nanti untuk si software akan memperhitungkan itu tidak hanya menghitung jumlah titik per grid-nya, tetapi juga
untuk distribusi titiknya atau jarak antar titiknya juga ikut diperhitungkan seperti itu. Lalu di sini ada jarak vertikalnya. Jadi di sini 1 meter. Ini fungsinya untuk apa? Jadi semisal kalau kita isi 1 meter berarti nanti titik-titik titik-titik tetangga itu dia yang lebih dari 1 meter elevasinya itu akan membuat poligon baru gitu, membuat grid baru gitu, untuk membatasi ketinggian dari data tetangganya, seperti itu. Kemudian di sini ada output option. Nah, untuk output option di sini bisa Bapak Ibu pilih. Jadi semisal ingin menghasilkan generate density grid, ini nanti shadernya bisa dipilih. Lalu juga di sini ada peta yang nantinya menunjukkan titik wilayah atau area di sini sudah sesuai ataupun tidak sesuai gitu. Ini juga Bapak Ibu bisa memasukkan berapa persen akurasi yang ingin Bapak Ibu dapatkan gitu. Kemudian di sini ada untuk menambahkan atributnya. Lalu di sini untuk meng-create report, ini bisa disimpan ya untuk reportnya nanti. Dan di sini bisa kita run. Nah, mungkin di sini memakan proses yang sedikit lama ya untuk prosesnya, tergantung dari kepadatan titik lidarnya gitu. Nah, nanti setelah selesai dia akan muncul reportnya. Kemudian di sini dia menghasilkan density grid. Density-nya. Kemudian juga menghasilkan peta untuk area mana yang sesuai ataupun tidak sesuai. Ini untuk semisal kita cek yang berwarna kuning di sini ya. Screen. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi tadi untuk hasilnya di sini ada density grid dan juga ada untuk verifikasinya. Jadi mana yang titik yang sesuai, mana yang fail ya. Nah, kalau kita lihat di sini di yang berwarna kuning. Nah, tadi kan kita isi parameternya itu 2 ya. Jadi dia di sini density-nya bisa Bapak Ibu lihat. Dia berapa jumlahnya per meter persegi. Kemudian bisa kita validasi dengan titik di sini. Nah, dia berwarna hijau artinya dia memenuhi ketentuan target kerapatan titik yang kita inputkan tadi, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang berwarna hijau di sini dia fail ya, karena dia di bawah, untuk kerapatannya itu di bawah 2 per meter persegi gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mungkin memiliki pekerjaan untuk melihat kerapatan data lidar, kita bisa lihat di sini. Jadi mana area yang dia kerapatannya tinggi ataupun yang sedang atau juga yang kerapatannya itu jarang, seperti itu. Dan untuk di sini semisal nanti Bapak Ibu sudah memiliki standar
targetnya bisa diinputkan nilainya gitu. Mungkin seperti itu kalau untuk, penggunaan density sampling untuk menghitung kerapatan, data LIDAR ya. Kita masuk ke sesi demo selanjutnya, itu ada untuk analisis jangkauan ya. Nah, jadi di sini nanti, fungsinya apa, fungsinya yaitu ketika Bapak Ibu semisal nah di sini inputnya itu data elevasi, data DEM ya. Kemudian di sini kita juga sudah memiliki posisi towernya. Jadi kita, ingin melihat jangkauan dari, masing-masing tower di sini gitu. Semisal nanti, Bapak Ibu ingin melakukan perencanaan pembangunan tower ataupun, ingin merencanakan penempatan penyebaran CCTV itu, bisa menggunakan analisis ini, seperti itu. Nah, untuk toolsnya ada di Trend Analyze, kemudian di Viewsheet di sini. Nah, ini mungkin kita, contohkan satu saja ya, di posisi tower 2. Nah, ini kita bisa tambahkan titiknya, jadi bisa dari layer maupun dari titik yang kita pilih. Nah, di sini, sudah muncul ya untuk titik tower 2. Lalu di sini ada parameter untuk, menetapkan elevasinya gitu. Jadi elevasi atau tinggi towernya nanti bisa Bapak Ibu inputkan, semisal pengen di ketinggian berapa, di sini kita coba di ketinggian 100 meter. Lalu juga di sini ada settingan untuk radiusnya. Jadi, kita pengen jangkauannya itu di berapa kilometer gitu. Di sini kita pilih, 10 kilometer, kita inputkan 10. Lalu juga di sini, akan muncul untuk posisi awalnya dan juga lebar dari jangkauannya gitu. Di sini kita isi 264 dan juga 90. Nah, ini dia tidak, 360 derajat ya. Jadi 0 sampai, 270 derajat. Kemudian di sini ada receiver, untuk mengatur tingginya. Jadi semisal nanti ada, objek yang ingin kita analisis, apakah objek tersebut itu, masih visible ataupun tidak, ini kita pilih ketinggiannya. Jadi, semisal kita buat 0. Kemudian di sini ada settingan obstruction juga, fungsinya yaitu untuk semisal Bapak Ibu ingin semisal, Bapak Ibu memiliki data, bangunan gitu yang tingginya semisal 20 meter, itu jadi, nanti si software bakal ngelihat apakah receiver-nya itu tertutup bangunan tersebut atau tidak, seperti itu kurang lebih untuk penjelasan parameternya. Nah, ini kita, pilih report, folder-nya, kemudian kita run. Nah, nanti untuk hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, area yang berwarna merah itu artinya dia masih visible gitu, masih terlihat oleh si tower, 2 ini gitu. Sedangkan area yang, seperti ini yang tidak ada poligonnya itu artinya dia, tidak terlihat gitu. Karena kan di sini dia kalau kita lihat ada gundukan gitu ya. Jadi gundukan ini menutupi, area yang ada di sini, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk analisis, viewsheet ini. Jadi dia untuk melihat jangkauan dari, titik tower yang, kita punya gitu. Kemudian masuk ke demo selanjutnya itu ada untuk breakline, di sini kita bisa inputkan datanya. Nah, untuk breakline di sini dia, ada update ya.
di mana menunya itu di Trend Analyze, kemudian nanti di quit breakline extraction di sini. Nah, ini untuk feature layernya kita buat layer baru. Misal. Kemudian trend layernya ini bisa diinputkan. Lalu di sini ada tipe breakline-nya. Jadi ada tipe untuk lembah, kemudian punggungan, dan juga ada untuk lereng, seperti itu. Ini kita contohkan yang punggungan ya. Kemudian ini ada sampling resolusinya. Jadi ini mengenerate dari resolusi data DEM-nya gitu. Kemudian ada slope sensitivitas. Jadi di sini kalau kita gulirkan ke more itu berarti nanti si software akan semakin sensitif terhadap perubahan kemiringan gitu. Lalu di sini kita checklist juga settingan yang smooth, dan juga ketika kita klik kanan nanti dia langsung finish gitu. Nah, untuk menambahkan seed point-nya itu nanti bisa kita tambahkan di sini. Jadi ini fungsinya untuk membuat breakline secara otomatis gitu menggunakan data DEM yang kita punya gitu. Jadi semisal kita tambahkan seed point di sini, lalu nanti kita tambahkan di sini, lalu kita klik kanan. Nah, nanti dia langsung membuat breakline sesuai dengan data elevasi yang kita punya gitu untuk kemiringannya. Jadi membantu Bapak Ibu untuk mempermudah pekerjaan gitu. Jadi kita tidak perlu digit secara manual gitu atau membuat breakline-nya tidak perlu secara manual. Kemudian semisal di sini kita buat juga. Nah, kita tinggal tambahkan 2 seed point di sini, lalu kita klik kanan. Nah, nanti dia akan otomatis membuat breakline sesuai dengan keadaan data kita gitu. Misal seperti ini. Dia sudah sesuai dengan data tirennya. Lalu misal di sini nanti dia akan menyesuaikan datanya ya. Lalu ini semisal kita buat di daerah lembah sini ya. Ini kita bisa tambahkan seed point-nya, misal di sini. Nah, nanti dia akan otomatis mengikuti bentuk dari datanya gitu. Oke, kemudian di sini, misal kita ingin membuat sampai di titik ini. Nah, nanti untuk finish tinggal kita klik kanan. Nah, kurang lebih seperti itu, dan nanti untuk hasil breakline-nya itu berupa garis ya, nanti bisa kita ekspor misal dalam format save file. Nah, nanti untuk breakline-nya sudah tersimpan dalam format save file. Apabila nanti ingin breakline-nya itu dalam bentuk poligon, itu berarti nanti untuk pembuatan breakline-nya itu harus membentuk poligon tertutup gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demo breakline extraction secara otomatis. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya tunjukkan sedikit ya untuk format data baru yang ada di Global Mapper versi 27 ini. Ini kita masukkan dulu datanya. Nah, untuk format data yang pertama itu kan tadi ada LIDAR 1.5. Ini kalau kita ekspor dalam format LAS, itu dia ada format versionnya. Jadi di sini kalau versi yang sebelumnya itu dia hanya 1.1 sampai 1.4. Nah, di versi yang sekarang itu ada 1.5 di sini. Lalu untuk format data yang terbaru itu ada E57. Nah,
formatnya seperti ini, ada E57, lalu ada juga di sini format TF-ADSO. Dan juga ada format untuk integrasi dengan software GNSS Trimble gitu. Oh, ini berarti kita bentuk dulu elevasi. Nah, kalau kita ekspor, nanti formatnya ada di sini, ada Trimble GGF Grid. Jadi format ini nanti berguna, misal Bapak Ibu ingin mengedit data source, misal ingin mengcustom ellipsoid, itu nanti di definition dia ada format Trimble Geoid Grid gitu. Jadi format itu nanti membantu untuk pendefinisian ellipsoid baru gitu. Lalu demo selanjutnya itu ada demo untuk deep learning. Sebentar saya share screen lagi ya. Nah, untuk deep learning sendiri di sini ada deep learning, kemudian line cover classification. Lalu, nah di sini kita bisa pilih citra kita dalam 3 band ataupun 4 band. Nah, untuk update-nya itu ada di sini, yaitu ada objek terbaru, ada untuk gurun dan juga semak belukar. Mungkin ini kita coba proses untuk yang daerah semak belukar ya. Nah, ini tinggal kita proses. Nah, untuk deep learning di Global Mapper sendiri itu masih terus diupdate ya untuk kemampuannya seperti itu. Nah, ini prosesnya mungkin juga sedikit lama. Mungkin bisa kita tunggu sebentar. Ini karena memang kita bekerja dengan deep learning ya, jadi memang prosesnya sedikit memakan waktu seperti itu.
Baik Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu proses deep learning ini, kita sambil sesi Q&A terlebih dahulu ya. Saya kembalikan ke Ibu Cia. Oke, baik Ibu Prastika, untuk, sesi Q&A bisa kita buka sambil menunggu hasil processing. Apabila Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, silakan menyampaikan secara, langsung dengan mengaktifkan fitur mikrofon atau menuliskan pada kolom chat box. Ya, sambil menunggu pertanyaan masuk, saya juga ingin menginformasikan kembali bahwa nantinya akan ada kuesioner. Kami mohon ketersediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu sejenak mengisi kuesioner tersebut, di mana nantinya setiap saran dan masukan Bapak dan Ibu dapat menjadi masukan bagi kami untuk pelaksanaan webinar Q&A menjadi lebih baik ke depannya. Baik, untuk kuesioner sudah kami tampilkan pada layar share screen. Silakan untuk dapat di-scan dan diisi formulirnya dengan nama lengkap beserta email yang aktif. Terima kasih. Oke. Ini sambil kita tunggu pertanyaan terkumpul, ini saya mau nanya ke Ibu Prastika gitu ya, saya duluan yang nanya. Terkait terkait sorry, oke. Terkait fitur terbaru automatic breakline extraction itu kan sangat membantu gitu untuk efisiensi pekerjaan. Apakah fitur tersebut dapat secara otomatis membuat breakline berdasarkan data atau seperti apa? Dan kira-kira apa saja parameter yang mempengaruhi hasil breakline-nya, Bu? Mungkin bisa bantu dijawab. Ya, baik. Jadi benar ya Bu, untuk breakline extraction secara otomatis, di Google Mapper versi 27 ini memang, tentunya sangat membantu pekerjaan kita gitu.
Khususnya semisal, kita ingin melakukan pembuatan breakline, nah itu benar untuk ekstraksinya nanti dia sesuai dengan data DEM yang kita punya atau data elevasi lain gitu. Jadi, untuk parameter, yang mempengaruhinya sendiri itu tentunya dari resolusi data kita, itu tentunya kalau semakin detail itu tentu untuk breakline-nya juga, akan semakin bagus gitu. Lalu juga, terkait penempatan seed point-nya gitu. Jadi, untuk seed point ini kan, kita harus tempatkan ke memang, keadaan, topografi yang memiliki, yang terjadi perubahan gitu. Jadi dengan menambahkan, penempatan titik seed point-nya itu, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, itu dia juga akan mempengaruhi, hasil dari breakline yang kita punya gitu. Ya baik Ibu Prastika, terima kasih atas jawabannya. Eee, Suaranya double ya? Oke, terima kasih Ibu Prastika atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak, Ramadhan Ganda di chat box kita. Pertanyaannya adalah LIDAR QC prosesnya apabila saya ingin mengkoreksi sekaligus dengan beberapa titik GCP apakah bisa? Atau saya harus, bergantian mengoreksi per GCP? Mohon penjelasannya. Lalu untuk kebutuhan survei topografi, apakah ada update di Global Mapper V27 untuk memastikan kualitas data elevasi selain untuk LIDAR? Mungkin bisa dibantu Ibu Prastika. Baik, mungkin, izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Bapak Ramadan, untuk LIDAR QC prosesnya apabila saya ingin mengoreksi sekaligus dengan beberapa titik GCP apakah bisa, atau saya harus bergantian mengoreksi per GCP? Lalu untuk survei topografi apakah ada update di Global Mapper versi 27 untuk memastikan kualitas data elevasi tersebut selain LIDAR? Baik, mungkin izin menjawab untuk pertanyaan pertama ya, itu, jawabannya bisa, Pak. Jadi nanti ketika Bapak ingin, mengoreksi data LIDAR terhadap titik GCP yang Bapak punya, itu bisa sekaligus gitu. Jadi tidak perlu bergantian per satu GCP, seperti itu tidak perlu, karena dia memang, kemampuan software-nya, bisa meng-QC data LIDAR dengan, beberapa titik GCP sekaligus gitu. Lalu untuk kebutuhan survei topografi, apakah ada update di Global Mapper versi 27? Jadi untuk meng-QC data elevasi ya, Pak, sebenarnya di versi sebelumnya itu dia, sudah ada gitu untuk QC data elevasi ini. Nah, QC data elevasi di versi sebelumnya itu fungsinya yaitu untuk, meng-QC data elevasi, terhadap titik kontrol yang kita punya juga gitu. Tapi kalau untuk di versi 27 itu dia belum ada update-nya, tapi fiturnya itu sudah ada di versi sebelumnya juga gitu. Nah mungkin itu, untuk pertanyaan Bapak Ganda ya. Baik, terima kasih Ibu Prastika atas jawabannya. Semoga, eee, terjawab ya pertanyaan dari Bapak Ramadhan. Untuk ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat box dari Bapak Syahrul. Untuk QC data LIDAR berarti data langsung yang terkoreksi mengikuti GCP ya? Kalau area luas dengan beberapa flight apakah bisa? Mungkin bisa dibantu untuk jawaban dari Ibu Prastika. Baik, mungkin izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Bapak Syahrul. Untuk QC data LIDAR berarti data langsung terkoreksi mengikuti GCP, ya, kalau area luas dengan beberapa flag apakah bisa? Jawabannya, bisa, Pak. Jadi nanti, untuk koreksi itu dia memang, mengikuti titik GCP-nya, betul. Kemudian untuk area luas itu dia bisa, jadi nanti semisal nanti ada beberapa flag, itu bisa dikoreksi, per flag-nya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi dia memang langsung terkoreksi terhadap titik GCP dan ketika nanti ada beberapa flight itu bisa diproses, juga di, LIDAR QC ini, itu. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Prastika. Semoga
Terjawab untuk pertanyaan dari Bapak Syahrul. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian? Kalau misalnya ada pertanyaan kembali, boleh dikirim ke chat box kami ya. Paralel untuk hasil processing, apakah sudah selesai Ibu Prastika? Ya, sudah Bu, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik. Nah, tadi kita, memproses deep learning ya untuk land cover. Nah, untuk hasilnya itu kira-kira seperti ini. Jadi yang berwarna, hijau itu dia menunjukkan, semak belukar ya, dan juga yang berwarna biru itu dia menunjukkan, badan air gitu. Mungkin kira-kira seperti ini untuk hasil pengolahan, land cover di Global Mapper menggunakan deep learning. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Cia lagi ya untuk sesi Q&A selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Prastika. Untuk, sekali lagi saya mau mengingatkan terkait, form kuesioner yang sudah, kami tampilkan. Mungkin operator boleh di-share screen kembali untuk, barcode kuesionernya. Ya, baik, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut, di mana nantinya setiap saran masukan Bapak dan Ibu sekalian jadi masukan kami untuk pelaksanaan webinar ke depannya lebih baik lagi. Mohon untuk diisi menggunakan data, nama lengkap dan email yang aktif ya, gitu. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka, kita telah sampai di penghujung acara webinar pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Prastika selaku pemateri webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang sudah join. Saya juga ingin menginformasikan bahwa rekaman webinar ini akan tersedia melalui channel YouTube Gionet Infomedia. Link rekaman akan kami kirimkan melalui email kepada Bapak dan Ibu yang telah terdaftar bersamaan dengan e-certificate pada webinar ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat langsung hubungi sales officer kami di email sales@gionet.co.id atau info@gionet.co.id atau juga kunjungi website kami di www.gionet.co.id. Akhir kata, saya mewakili seluruh tim PT Ganet Infomedia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian selama webinar berlangsung. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kemudian juga saya mau menambahkan informasi, dalam waktu dekat PT Gonet Infomedia akan menyelenggarakan webinar ini kembali, tentunya dengan topik-topik menariknya, seputar GIS. Oleh karena itu, kami juga mengundang Bapak dan Ibu dapat follow Instagram kami @gonet_media agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar dan berbagai update terbaru dari kami. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari chat box, apakah bisa dibantu dijawab? Satu lagi ya boleh? Oke. Ya boleh Bu. Oke, dari Ibu Reva, update pertanyaan adalah update terkait fitur untuk menghitung density lidar, tadi menarik ya. Apakah itu bisa membantu kita semisal ingin melihat kepadatan data lidar yang sangat padat? Parameter apa yang berpengaruh? Itu mungkin dari Ibu Prastika boleh dibantu? Ya, baik mungkin izin menjawab pertanyaan dari Ibu Reva ya.
untuk update terkait fitur, menghitung density lidar itu apakah bisa semisal kepadatan data lidarnya, sangat padat. Lalu parameter apa yang berpengaruh? Mungkin izin menjawab. Jadi, jawabannya bisa ya, Bu. Memang, untuk fitur, menghitung density lidar ini dia, tidak hanya untuk, data lidar yang untuk area kecil, tetapi juga, untuk area yang sangat luas itu tentu saja, sangat bisa gitu. Nah, parameter apa yang berpengaruh? Mungkin di sini, bisa saya share screen ya. Nah, untuk parameter apa yang berpengaruh, sebenarnya di sini ada target point density. Jadi semisal nanti, parameter ini untuk, menunjukkan, berapa target kepadatan yang Ibu Reva ingin, dapatkan gitu per meter persegi. Jadi, di sini juga ada, untuk parameter akurasinya ya, akurasi mana titik-titik yang memang dia sesuai. Ini bisa, Ibu custom juga, semisal ingin 90% atau ingin menaikkan angkanya gitu kan, karena, data lidarnya itu kan tadi kalau dibilang padat gitu ya. Jadi, ini bisa dinaikkan juga, tidak 2, semisal, 20 per meter persegi, seperti itu. Nah, mungkin 2 parameter itu ya yang, mempengaruhi, hasilnya nanti. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Prasikta atas jawabannya. Untuk untuk Ibu Reva, semoga pertanyaannya terjawab ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Kami tunggu beberapa saat. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk webinar ini akan saya tutup ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi pada webinar pada hari ini, dan terima kasih juga untuk Ibu Prastika terkait pemaparannya. Saya juga mau izin mengulangi untuk sebagai informasi dan waktu dekat, PT GoNet Infomedia akan menyelenggarakan webinar kembali tentunya dengan topik-topik tentang GIS. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak dan Ibu, rekan sekalian juga untuk follow kami di Instagram @geonet_media agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar dan berbagai update terbaru dari kami. Sampai jumpa pada webinar PT Geonet Infomedia di berikutnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin live Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.